Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya mas. Silahkan ke Melebu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini di daerah Jawa Tengah Brebes, alhamdulillah pada hari ini tadi mendung guys ya. Dan semoga saja mulai nanti malam atau besok akan turun hujan. Dan yang saya tahu juga bahwa sekarang di Taiwan sudah mulai dingin ya, terutama di daerah Taipei, yaitu di Tamsu ya. Itu emang dikabarkan sekarang sudah mulai dingin. Dan gimana di tempat kalian, apakah sudah mulai dingin juga? Oke, kali ini ada sebuah berita yang sangat memilukan sekali, yaitu kabar duka innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu telah pun meninggal, yaitu teman sepersaudara kita, yang mana di sini dituliskan seperti ini: innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kami dari TKW Perjuangan sangat kaget. Barusan ada TKW yang asal Indonesia, yaitu meninggal setelah diambil ginjalnya oleh majikan. Nah, tentunya teman-teman selepas mendengar berita ini sudah tahu atau mungkin pernah melihat ya postingan ini, yang mana kejadian ini banyak sekali teman-teman yang nggak pada tahu sebenarnya kenapa sih kok majikan sampai mengambil ginjal dengan begitu saja, sehingga kan banyak itu sampai meninggal ya. Yang mana di sini untuk kronologi sejelasnya pun itu emang belum saya dapatkan, namun dari segi saya mencari-cari dari sumber berita, katanya mbaknya itu kalau nggak salah berasal dari Bandung ya, berasal dari Bandung dan bekerja di Arab Saudi. Dan teman-teman tahu sendiri kalau di Arab Saudi perlindungan hukum untuk tenaga kerja itu boleh dikatakan nggak ada ya sama sekali. Jadi kalau bekerja ke sana itu emang harus siap mental, fisik, dan juga untuk kekuatan kita ya. Karena kenapa? Karena di sana kalau kita ingin mengadu, kita kena masalah, kita kenapa itu nggak ada yang bela. Jadi kalau ada masalah, paling dipulangin udah nggak ada apa-apa gitu kan. Beda seperti di Taiwan ataupun mungkin di tempat lainnya ya, itu akan mendapat perlindungan. Kita bisa mengadu ya. Majikan yang galak bisa ditindak. Kalau di Arab tuh nggak ada. Jadi kalau kalian ada apa-apa tuh ya udah tanggung sendiri gitu loh. Kalau seumpama emang sudah bisa dipulangin, pulangin. Kalau enggak, ya terus di itu aja sama majikannya sampai majikannya sudah bosan ya. Dan di sini yang saya dengar dari beberapa sumber berita bahwa mbaknya itu dari keluarga mbaknya itu ada salah satu majikannya atau keluarganya ya, yaitu menderita gagal ginjal ya. Yang mana katanya sudah berusaha untuk mencangkok ginjal, namun ternyata akhirnya gagal. Nah, kebetulan di situ pihak majikannya kan saudaranya sudah mencari kemana-mana nggak mendapatkan pendonor ginjal tersebut. Nah, mungkin nggak tahu, mungkin kehabisan pikir, tiba-tiba mungkin melihat, wah ini aku punya pekerja ya. Dan di situ yang saya dengar itu, yang saya lihat di sumber berita, katanya mbaknya itu disodorkan sebuah surat. Namun karena suratnya teman-teman tahu sendiri kalau di Arab Saudi kan gundul ya. Mungkin karena mbaknya juga nggak tahu ini apa isinya atau gimana. Dan akhirnya mbaknya itu mungkin suruh tanda tangan, dan karena nggak ngerti juga ya, mungkin akhirnya tanda tangan, dan selepas itu katanya dibawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, mungkin saya rasa mbaknya juga nggak tahu ya kalau mungkin ginjalnya harus diambil, karena kalau kita tahu otomatis yakin mbaknya juga nggak akan mau ya. Namun selepas itu akhirnya ginjal mbak tersebut diambil, dan selepas itu mbaknya itu sampai meninggal ya. Nah, jadi di sini khususnya untuk teman-teman yang bekerja di mana saja ya, agar lebih berhati-hati dan cobalah pilih negara yang kira-kira aman ya. Jangan sampai memilih negara yang nggak ada perlindungan hukumnya. Kalian berat loh, kalaupun kalian gimanain di sana, kalian mengadu ke siapa coba? Paling ujung-ujungnya seperti video-video yang kemarin, Pak Jokowi tolongin saya, bebasin saya, seperti itu kan. Itu nggak ada gunanya itu. Bukan dulu berangkat aja diam-diam, nggak ngasih tahu, pas ada masalah ngomong Pak Jokowi tolonglah. Dulu makanya kan sudah disebutkan bahwa untuk pemberangkatan ke Timur Tengah itu sudah ditutup, jangan berangkat, tapi nyatanya pada berangkat juga. Pas ada masalah katanya minta tolong, ini kami dipulangin. Lah dulu waktu berangkat disuruh juga dilarang juga masih tetap berangkat, terus pas di sana mendapat masalah minta tolong. Jadi siapa yang salah coba? Kalian juga kan. Nah, jadi kalian tanggung sendirilah, nggak akan ada yang pihak yang menolong ya. Nah, jadi di sini intinya kita tidak bisa menyalahkan siapa saja, pokoknya kita doakan saja agar mbaknya
diterima di sisinya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan ya, dan semoga saja nanti dari pihak Ketenagakerjaan khususnya BP2MI supaya bisa menuntut tuntas tentang kejadian ini, karena emang pada dasarnya untuk perlindungan hukum di Timur Tengah itu sama sekali nggak ada ya teman-teman. Jadi kalian jangan tergiur untuk pergi ke Timur Tengah, nggak ada perlindungan hukumnya loh. Kalian mau digimanain itu ya udah terserah majikan. Coba betapa ngerinya ya. Tapi yang anehnya kadang masih saja ada yang pengen berangkat ke sana. Itu yang saya herannya loh. Padahal di sana perlindungan hukum itu nggak ada. Kalian di sana mau digimanain kayak kadang sampai ada yang pulang juga bawa anak gimana, itu udah nggak, dari pihak apa tuh nggak ada yang bisa bantu kalian, karena nggak ada untuk perlindungan hukum, nggak ada perwakilannya di sana, nggak ada. Nah seperti itu. Jadi untuk teman-teman dimanapun bekerja, agar selalu berhati-hati, selalu waspada, dan pilihlah negara yang emang baik, aman ya. Jangan hanya asal ya saya juga pengen berangkat, pengen bekerja, prosesnya gampang, nggak ada ongkosnya, justru dapat uang, tapi kan beresiko. Kita ada masalah, ada apa, siapa yang nolong? Nggak ada kan. Kita kan nggak tahu nanti apa yang akan terjadi sama kita, apakah kita nanti mendapatkan majikan baik, itu kan kita masih belum tahu juga. Jadi untuk teman-teman, agar dimanapun bekerja, semangat terus dan ciao.